Kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi. Kita tadi telah membahas terakhir sampai pada standar dosen dan eh, tenaga kependidikan Tendik. Sekarang kita lanjutkan ke standar sarana dan prasarana. Nah, di dalam pasal 48 dikatakan bahwasanya kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusannya. Jadi Bapak Ibu, eh, untuk kesekian kalinya kita akan melihat bahwasanya standar-standar yang ada itu tujuan akhirnya adalah untuk mencapai standar kompetensi. Nah, dalam standar sarana prasarana ini diantaranya yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah terkait dengan sarana prasarana dalam bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan dan itu dapat bekerja secara andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Misalnya Bapak Ibu menyelenggarakan sistem informasi akademik ya yang akan memberikan pelayanan akademik mahasiswa. Lalu Bapak Ibu mengembangkan platform e-learning yang nanti digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang mana Bapak Ibu nanti menyediakan sumber-sumber belajar ya yang disiapkan oleh Bapak Ibu ya yang kemudian dapat diakses oleh mahasiswa setiap saat secara terbuka ya. Jadi dua hal ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu dalam konteks untuk pemenuhan standar kompetensi, yaitu teknologi informasi komunikasi sebagai sarana untuk melayani mahasiswa dalam keperluan administrasi pendidikan. Lalu yang kedua adalah sumber-sumber belajar yang nanti didukung oleh platform e-learning ya, yang baik. Lalu berikutnya adalah perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana itu ya sesuai dengan kebutuhan ya, mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dan tugas dosen ya, apa saja yang diperlukan. Lalu mengakomodasi kebutuhan khusus ya, ramah terhadap mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus ya. Ya bisa jadi dosen, mahasiswa dan tendik ini memang memerlukan sarana prasarana secara khusus ini. Misalnya untuk mahasiswa yang memiliki kekurangan atau sering disebut dengan disabilitas ya, kita harus punya sarana dan prasarana yang mendukung mereka supaya mereka bisa belajar dengan baik ya. Lalu berikutnya adalah memadai penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi yang harus memadai sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang berikutnya adalah aksesibilitas ya, mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa yang dapat diakses baik di dalam maupun di luar kampus. Ya, mahasiswa bisa mengakses misalnya buku-buku di pustaka secara offline, ya dia datang ke perpustakaan, maupun secara online pada saat mahasiswa berada di luar kampus, dia masih tetap bisa mengakses sumber-sumber belajar itu. Lalu yang berikutnya lagi, perguruan tinggi harus menjamin dan menyediakan akses yang berkesinambungan, ya, ketersediaannya, ya. Jadi ada kesinambungannya lah, ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana ini juga terkait dengan tadi yang dikatakan di depan tadi, yaitu terkait dengan sistem informasi akademik atau TIK, ya, teknologi informasi komunikasi yang digunakan untuk keperluan-keperluan akademik maupun keperluan yang barangkali non akademik. Ya. Lalu sumber-sumber belajar. Nah, bagi pendidikan vokasi, Bapak Ibu, ya perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan Dudika, ya, dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja dalam menyediakan fasilitas belajar dan pelatihan. Jadi saya sering melihat beberapa politeknik Bapak Ibu yang proses pembelajarannya tidak berada di kampus, tapi proses pembelajarannya berada di industri atau di tempat kerja. Ya, mahasiswa selama 1 semester berada di situ. Lalu dosen mengajarkan beberapa teori juga datang di industri itu. Ya, nah karena memang difasilitasi oleh
mitra oleh industri atau dunia usaha atau dunia kerja. Tapi ada juga yang beberapa mitra kerja itu meletakkan peralatan-peralatannya di perguruan tinggi, ya, dan dapat dipakai oleh mahasiswa untuk praktek di situ, ya. Eh, Lalu bahkan ada yang pada saat mahasiswa bekerja dengan menggunakan fasilitas dari mitra itu yang diletakkan di perguruan tinggi, lalu menghasilkan produk dan produknya bisa diakses oleh masyarakat, begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, mana bentuk yang eh, sesuai dengan tempat Bapak Ibu, yang jelas kalau pendidikan vokasi itu Bapak Ibu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahwasannya dalam proses pembelajaran harus melibatkan pengguna lulusan, dalam hal ini adalah dunia industri, dunia usaha, dunia kerja. Mahasiswa harus belajar betul bagaimana belajar dalam ekosistem dunia kerja. Ya, seperti itu. Itulah pendidikan vokasi sesuai dengan Undang-Undang 12 nomor 12 yang di pagi tadi sudah saya sampaikan untuk pendidikan vokasi. Lalu berikutnya adalah penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan, yaitu ketentuan K3 ini, keamanan, keselamatan, dan kesehatan ini. Ya. Lalu ada kelengkapan pencegahan dan pemadaman kebakaran, serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya, dan pengelolaan sampah, serta limbah, bahan berbahaya, dan beracun, ya Bapak Ibu. Jadi di lab-lab, di bengkel-bengkel, bahkan kalau mungkin di kelas-kelas itu Bapak Ibu, ada APAR, alat pemadam kebakaran. Ya, dan alat-alat pemadam kebakaran itu, ya Bapak Ibu harus tetap monitor supaya tidak expired gitu ya, tidak kadaluarsa, bisa digunakan setiap saat. Ya, lalu ada teknisi yang dilatih untuk mengoperasikan alat-alat itu. Demikian juga soal limbah ini Bapak Ibu, bisa jadi di prodi Bapak Ibu itu di dalam prakteknya itu menghasilkan limbah. Ya misalnya prodi yang terkait dengan kimia ya, atau prodi-prodi yang lain, bisa saja hasil belajar mahasiswa itu ya menyisakan atau menyebabkan adanya limbah yang beracun Bapak Ibu, ya, limbah yang berbahaya. Nah, ini Bapak Ibu harus punya unit pengelola ya sebagai sarana prasarana supaya bahan berbahaya dan beracun ini bisa diatasi dengan baik. Ya, itu bagian dari sarana prasarana. Ya. Lalu penjaminan sarana dan prasarana itu terkait dengan tata kelola yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel. Ya, lalu penjaminan privasi keamanan data, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi, menjamin privasi dan keamanan data pengguna. Jadi data-data mahasiswa itu jangan dengan mudah bisa diakses oleh orang lain, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu harus mengatur ini kalau data mahasiswa, data dosen dan tendik, ini siapa saja yang punya otoritas mengakses. Ya. Misalnya dosen wali, apakah dosen wali itu bisa mengakses data pribadi mahasiswa? Ya. Nah, itu diatur oleh ketentuan yang ada. Sampai sebatas mana dosen bisa mengakses data pribadi mahasiswa. Itu silakan diatur. Ya. Lalu mitigasi ini Bapak Ibu. Mencegah dan pemadaman kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu ramah lingkungan, yaitu pengelolaan limbah yang berbahaya tadi. Sudah ya tadi di depan sudah saya jelaskan. Lalu penyediaan akses sumber belajar. Ya, sumber belajar ini Bapak Ibu yang disiapkan oleh perguruan tinggi dan sumber belajar lain yang dapat diambil dari luar ya Bapak Ibu ya, dapat diambil dari luar. Nah, sumber belajar yang lain itu bagaimana supaya dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, infrastruktur, asisten, tutor, instruktur, dan asisten, bukan infrastruktur, instruktur dan asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahliannya, dan dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi. Ya, jadi bisa saja sumber belajar itu disepakati bersama dan digunakan bersama oleh dosen, tutor, instruktur maupun asisten. Ya, bentuknya bisa macam-macam. Ya, bisa
yang dikembangkan sendiri atau bisa yang memiliki license nanti digunakan bersama. Sumber belajar terbuka ini Bapak Ibu. Nah, merupakan sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai domain publik dan atau yang menggunakan lisensi dan mengizinkan pengguna memodifikasi dan menyebarkan ulang sumber belajar tersebut ya. Jadi ini sumber belajar yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga ini adalah sumber belajar yang sudah bebas dengan plagiasi, bebas dengan soal hak cipta dan sebagainya dan ini siap diletakkan pada domain publik ya. Dan perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum ya. Nah, ini perlu didorong Bapak Ibu dosen untuk mengembangkan sumber-sumber pembelajarannya dan sumber-sumber pelajaran itu bisa digunakan dengan domain terbuka atau bisa digunakan dengan bersama-sama secara terbuka ya. Nah, itu Bapak Ibu, lalu berikutnya adalah standar pembiayaan ya. Standar pembiayaan ini tertulis pada pasal 51 yaitu standar yang merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, SKL-nya lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, standar pembiayaan itu ada pembiayaan yang sifatnya investasi, ada pembiayaan yang sifatnya operasional ya Bapak Ibu. Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan SNDIKT-nya. Ya, sesuai dengan SNDIKT yang ada tadi. Jadi dalam mengembangkan kurikulum, Bapak Ibu juga harus melihat ini bagaimana kesediaan dana yang ada gitu. Ya, kalau pendidikan vokasi yang katanya sebagian besar pendidikan vokasi itu 60-40, 60-nya praktek, ini teori, pasti ini memerlukan sumber pembiayaan yang sangat besar. Ya, karena mahasiswa harus belajar dalam bentuk praktek ini ya. Nah, oleh karena itu nanti di dalam kurikulum harus dihitung ini Bapak Ibu. Dengan kurikulum seperti ini rancangannya, maka diperlukan pembiayaan sebesar apa gitu ya. Lalu kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan tadi yang saya sebutkan, yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan operasional ya. Lalu perguruan tinggi menyusun renstra keuangan ya, kebijakan bantuan biaya pendidikan seperti apa, lalu pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku soal keuangan ini. Ya, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Bahkan menurut pendapat saya Bapak Ibu, sampai level desain rancangan pembelajaran ya atau RPS itu Bapak Ibu juga harus mempertimbangkan masalah pembiayaan karena ada mata kuliah yang perlu praktikum atau praktek. Nah, pasti di situ perlu pembiayaan. Oleh karena itu, RPS yang mengandung praktikum praktek atau magang dan lain-lain ya, yang perlu pembiayaan, ini tentu perlu dipresentasikan ke program studi supaya program studi nanti bisa menindaklanjuti dalam membuat rencana operasionalnya seperti apa, pembiayaannya seperti apa. Jangan sampai nanti RPS yang disusun oleh Bapak Ibu dosen itu begitu selesai diimplementasi di mata kuliah ternyata butuh pembiayaan dan prodinya baru tahu kalau itu butuh pembiayaan. Dan prodinya terkejut, "Oh, biaya apa ini?" Gitu ya. Nah, sebaiknya RPS-RPS yang sudah disusun Bapak Ibu dosen itu dipresentasikan bersama-sama dalam forum rapat koordinasi prodi dengan program studi supaya kelihatan nanti mata kuliah mana saja yang perlu pembiayaan dan berapa besar pembiayaannya yang diperlukan. Ya, supaya nanti program studi bisa mengajukan rencana operasional pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum untuk mencapai standar kompetensi lulusannya. Jadi Bapak Ibu untuk mencapai standar kompetensi lulusan itu perlu memperhatikan standar pembiayaan. Ya, perlu memperhatikan kecukupan pembiayaan yang ada. Jadi tidak usah sungkan-sungkan ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan tentang standar penelitian dan terakhir nanti standar pengabdian pada masyarakat. Ya, nah standar
penelitian ini dituliskan di pasal 52 sampai dengan pasal 57 ya. Lalu di situ terbaca bahwasanya standar penelitian itu ada standar luaran penelitian, standar proses penelitian, standar masukan penelitian. Ya. Nah, standar-standar ini Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu gunakan untuk menentukan standar penjaminan mutu internal masing-masing ini. Nah, nanti kita lihat ini. Menurut SNDikti ini standar masukannya seperti apa, prosesnya seperti apa, luarnya seperti apa. Lalu Bapak Ibu nanti akan digunakan juga standar SNDikti ini terkait penelitian oleh SPME, oleh lembaga akreditasi. Pasti akan dilihat ini Bapak Ibu. Ya, seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu, mari kita lihat rinciannya. Ya, rinciannya pasal 57 itu adalah standar masukan penelitian, pasal 53 itu standar luaran penelitian. Sedangkan standar proses ini ada di slide berikutnya. Nah, standar masukan penelitian itu yang terpenting adalah ini Bapak Ibu, ayat yang nomor 2 ini. Kalau ayat yang pertama tadi sudah saya sampaikan. Ya, standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini, ya minimal mencakup ya penyediaan akses memadai terhadap sarana prasarana dan pembiayaan penelitian. Ya, jadi dosen ya mahasiswa harus mempunyai akses yang cukup ya terhadap sarana, prasarana dan pembiayaan penelitian. Ya, penggunaan peralatan di lab, ya, sarana di lab dan lain-lain, serta pendanaan yang ada itu harus harus dijamin secara minimal ya, oleh perguruan tinggi. Lalu penugasan dan peningkatan kompetensi dosen. Ya, harus diperhatikan ini cakupannya ya. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi. Lalu penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal. Jadi Bapak Ibu sekarang ini penelitian-penelitian dosen itu kan paperless ya. Lebih banyak dosen misalnya memasukkan proposal melalui platform online, melalui Bima, melalui sistem yang dibangun oleh perguruan tinggi dan lain-lain. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus menyiapkan ini sistem informasi dan komunikasi ya yang terkait dengan penelitian mahasiswa dan dosen. Itu standar masukan. Lalu standar luarannya adalah yang terpenting bahwasanya luaran dari penelitian itu wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi, ya, serta target dampak dari perguruan tinggi. Ya. Jadi penelitian-penelitian dosen itu Bapak Ibu luarannya ya harus mendukung ini visi pelaksanaan visi dan pencapaian visi, pelaksanaan misi dan pencapaian visinya. Nah biasanya perguruan tinggi akan mengeluarkan tema-tema penelitian sesuai dengan pelaksanaan visi dan capaian misinya. Itu sekian list tema-temanya. Ya, lalu nanti kalau Bapak Ibu dan mahasiswa mengajukan penelitian, ya mengikuti tema-tema yang sudah ditetapkan sesuai dengan misi dan visinya. Ya. Lalu perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan atau mekanisme lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat di dalam menyebarluaskan hasil penelitian. Ya, perguruan tinggi terutama yang dibiayai oleh pemerintah. Artinya Bapak Ibu, hasil-hasil penelitian itu dengan segala daya upaya, ya bagaimana supaya bisa diakses oleh masyarakat. Baik melalui lisensi terbuka ini tadi atau mekanisme yang lainnya. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 itu tadi di atas, dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan atau membahayakan kepentingan umum. Jadi saya pernah Bapak Ibu memiliki penelitian bersama mahasiswa saya dan penelitian itu data-datanya diambil dari rumah sakit ya. Dari pengajuan proposal awal itu ada uji etik Bapak Ibu di situ disampaikan bahwasanya data-data yang diambil dari rumah sakit itu sifatnya rahasia, tidak boleh dipublikasi.
Tetapi hasil risetnya boleh dipublikasi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus melihat ini kerahasiaan dari penelitian. Bahkan ada penelitian-penelitian sampai hasilnya pun tidak boleh dipublikasi karena sudah terikat dengan perjanjian kerjasama. Begitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Lalu bagaimana standar proses penelitiannya? Ya, standar proses penelitiannya itu yang terpenting diantaranya tadi adalah perguruan tinggi ya harus menetapkan ya, penelitian-penelitian yang mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi yang baik seperti apa. Yang kedua, perguruan tinggi melaksanakan penelitian tersebut dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual. Jadi penelitinya dosen. Yang dididik supaya menjadi peneliti adalah mahasiswa, ya mahasiswa. Nah, kalau S2 dan S3, mahasiswanya profilnya memang sebagai peneliti gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang berkewajiban melakukan penelitian itu adalah dosen dalam rangka untuk mendidik mahasiswa. Penelitian dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Perguruan tinggi menetapkan kode etik penelitian, itu perguruan tinggi yang menetapkan. Lalu pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual hakinya, haki atau paten atau yang lainnya. Itu yang pengelolaan dan kepemilikannya sesuai dengan ketentuan perguruan tinggi. Ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Lalu ketentuan dalam kerjasama penelitian ini ya, ini ditetapkan oleh perguruan tinggi, kerjasamanya seperti apa. Lalu persyaratan untuk publikasi Bapak Ibu. Apakah penelitian ini perlu dipublikasi atau tidak? Ya Bapak Ibu. Lalu banyak pertanyaan ini, Pak katanya permen yang baru ini, permen 53 ini tidak mewajibkan publikasi. Kalau kita baca dari sini, iya memang ya. Publikasi itu ditentukan oleh perguruan tinggi masing-masing. Ya. Kalau perguruan tinggi itu mengatakan bahwasanya penelitian tidak perlu dipublikasi, ya bisa jadi seperti itu. Misalnya perguruan tinggi itu hanya memenuhi standar minimalnya saja, ya tidak perlu publikasi. Tapi ada perguruan tinggi yang tidak mau untuk standar minimal, dia ingin bahwasanya hasil penelitian itu harus terpublikasi baik di secara nasional maupun internasional, begitu Bapak Ibu. Ya misalnya Bapak Ibu nanti menginginkan akreditasi prodi Bapak Ibu unggul, bisa jadi ya Bapak Ibu walaupun ini belum belum tahu bagaimana instrumen dari penilaian BEN maupun LAM ya. Bisa jadi nanti lembaga akreditasi menetapkan kalau mau terakreditasi unggul ada publikasi dari hasil penelitian baik dosen maupun mahasiswa. Tapi kalau dosen pasti harus publikasi ya, karena dosen terkait dengan BKD, terkait dengan kenaikan pangkat itu ada kewajiban untuk publikasi. Tapi untuk mahasiswa kan bisa ditentukan oleh perguruan tinggi yang berbeda dari dosen, gitu ya Bapak Ibu. Nah ini sering terbalik-balik Bapak Ibu. Ya, yang diwajibkan itu dosen untuk publikasi, tetapi Bapak Ibu prakteknya itu mahasiswa diwajibkan. Ya, dosennya secara tim mengikuti mahasiswa. Nah, kalau terbaca dari pasal 55 ini, kan yang publikasi sebenarnya adalah yang peneliti dan publikasi sebenarnya kan dosen dalam rangka mendidik mahasiswa. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu penelitian itu oleh pasal 56 ini bisa dilakukan oleh dosen sendiri. Ya, kalau dosen nanti muara ujungnya adalah pada publikasi, dosen bersama mahasiswa. Nah, ini kalau bisa dosennya yang publikasi, mahasiswanya yang ikut publikasi. Gitu. Tapi biasanya kalau S3 itu yang publikasi mahasiswanya, dosennya nama kedua, second author, ya, first authornya mahasiswa. Tapi memang betul di dalam penelitian S2 maupun S3, dosen punya kontribusi yang signifikan dalam penelitian itu. Jadi boleh-boleh saja. Yang C adalah mahasiswa dengan bimbingan dosen. Jadi bisa saja ini penelitiannya mahasiswa, misalnya penelitian PKM, ya,
atau penelitian kompetisi yang lain. Itu penelitiannya mahasiswa, tapi di bawah bimbingan dosen. Gitu. Ya, juga dapat dilakukan oleh peneliti, Bapak Ibu, ya, peneliti bersama dosen. Ya, peneliti maksudnya kalau ada perguruan tinggi, tapi di Indonesia belum ada ya Pak ya, perguruan tinggi Bapak Ibu ya, perguruan tinggi yang statusnya dosen dan peneliti. Nah, kalau di perguruan tinggi di Indonesia ya dosen itu juga sekaligus sebagai peneliti gitu ya. Tapi maksudnya di sini adalah peneliti dari lembaga lain ya, dilakukan oleh peneliti lembaga lain, lalu peneliti bersama dosen, lalu peneliti bersama dosen dan mahasiswa. Penelitian memenuhi ketentuan Bapak Ibu sebagaimana dimaksud pasal 55 tadi, ayat 3. Mahasiswa yang terlibat di dalam penelitian itu ya bersama dosen atau peneliti yang ditentukan itu dapat menerima satuan kredit semester. Jadi dapat dibobot dengan SKS Bapak Ibu. Jadi kalau ada mahasiswa membantu penelitian saya, maka bisa saja mahasiswa itu melakukan penelitian yang kemudian saya bobot dengan sekian SKS. Misalnya penelitian tugas akhir gitu ya. Ya, bekerja dengan saya membantu saya sebagai peneliti. Maka mahasiswa bisa mendapatkan misalnya 4 SKS atau 6 SKS sesuai dengan ketetapan yang ada di dalam kurikulum berapa SKS. Lalu nanti dihitung berapa jam dia harus membantu saya sesuai dengan SKS-nya tadi. Ya. Nah, seperti itu. Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugasnya seperti apa, haknya seperti apa, kewajibannya seperti apa, ya dari pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian itu. Nah, inilah Bapak Ibu standar proses penelitian yang diatur di pasal 54, 55, 56. Nah, berikutnya kita beranjak ke standar pengabdian kepada masyarakat atau disingkat dengan PKM. Ini diatur di pasal 58 dan 6 sampai dengan 63 Bapak Ibu. Sama seperti standar penelitian, ada standar luaran PKM, standar proses PKM, standar masukan PKM. Lalu standar-standar ini nanti digunakan untuk menyusun SPMI dan SPME oleh lembaga akreditasi. Ya, akreditasi. Lalu Bapak Ibu kita lihat hampir sama ya Bapak Ibu hampir sama dengan standar penelitian. Ya, standar masukan PKM pada pasal 53 itu mengatur tentang kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana prasarana pembiayaan dan penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, jadi sama dengan penelitian tadi berdasarkan misi perguruan tinggi. PKM juga begitu berdasarkan misi perguruan tinggi. Jadi misi perguruan tinggi itu ya pelaksanaannya dan pencapaian visinya tidak hanya dicapai melalui standar pendidikan saja, tetapi juga dicapai melalui standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat. Ya. Lalu standar PKM minimal mencakup penyediaan akses, ya, lalu penugasan dan peningkatan kompetensi dosen. Saya tidak akan mendetilkan ini karena tadi sudah saya jelaskan dalam konteks penelitian. Penerapan sistem berbasis TIK ini seperti yang saya sampaikan di sebelumnya. Lalu standar luarannya yaitu merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, kebermanfaatan hasil pengabdian masyarakat. Ya mutunya seperti apa, relevansinya seperti apa, lalu kebermanfaatannya seperti apa. Mutu, relevansi, kebermanfaatan dari luaran PKM ini, Bapak Ibu, wajib mendukung pelaksanaan misi untuk mencapai visi. Ya, itu luarannya seperti itu. Nah, dengan demikian nanti biasanya diatur oleh lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat, tema-tema pengabdian masyarakat yang sesuai dengan pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Lalu Bapak Ibu yang mengajukan harus ikut tema-tema itu. Ya.
perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan dan mengadopsi lisensi terbuka sama dengan penelitian tadi, dan atau mekanisme yang lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat. Jadi bagaimana ya supaya pengabdian masyarakat ini luarannya bisa digunakan oleh masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat. Terutama pengabdian masyarakat yang dibiayai oleh pemerintah ini, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Lalu standar prosesnya, Bapak Ibu, hampir sama dengan yang tadi, yaitu yang pertama di pasal 60, standar proses PKM merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian pada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PKM. PPEPP ya Bapak Ibu, PPEPP. Jadi PKM juga harus ada PPEPP-nya ini. Standar proses PKM ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Gitu ya. Lalu di pasal 61, perguruan tinggi melaksanakan PKM dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi implementasi dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan ini, hasil penelitian ya. Atau banyak orang yang mengatakan dari hasil penelitian itu apabila nanti dilanjutkan itu bisa menjadi pengabdian masyarakat. Gitu ya. Pengabdian masyarakat itu merupakan bagian tidak terpisah dari hasil penelitian. Gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Maka dari itu ada istilah penelitian hilirisasi penelitian. Penelitian-penelitian yang menghasilkan produk yang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Dalam melaksanakan PKM, perguruan tinggi menetapkan kode etik seperti tadi, ya. Lalu pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, lalu ketentuan kerjasama dengan mitra. Ya. Lalu bagaimana ini? Kalau tadi kalau untuk penelitian soal publikasi. Nah, kalau soal PKM ini adalah soal diseminasi hasil PKM. Ya, bagaimana soal diseminasinya ini dilakukan seperti apa gitu ya. Apa langsung ke masyarakat atau melalui kerjasama dengan institusi tertentu, begitu silahkan saja Bapak Ibu diatur gitu ya. Lalu pasal 62 itu adalah PKM dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, mahasiswa ya, PKM-nya mahasiswa tapi di bawah bimbingan dosen. Ya. Ada 3 macam ini. Lalu PKM oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan itu bisa atau dapat Bapak Ibu memberikan pengakuan dalam satuan kredit semester. Ya, misalnya pengabdian masyarakat diakui sebagai kegiatan belajar KKN misalnya. Ya, diakui dengan 3 SKS. Nah, seperti itu. Ya, bisa diakui dalam bentuk pengakuan SKS. Ya. Dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini juga ditentukan oleh perguruan tinggi. PKM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 61 ayat 2. Ini ya Pak ya. Ini tadi. Nah, itu lalu kita beranjak pada standar pendidikan tinggi atau SPT yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi kita sudah selesai nih Pak. Tadi ada 3 bagian, itu standar nasional pendidikan tinggi SNDikti sudah kita bahas tuntas di sesi yang pertama, lalu standar penelitian, lalu yang ketiga adalah standar pengabdian masyarakat. Nah sekarang setelah kita mengkaji 3 standar itu, maka sekarang kita merumuskan standar pendidikan tinggi yang melampaui standar SNDikti tadi, yang nantinya ditetapkan oleh perguruan tinggi, gitu ya Bapak Ibu. Jadi standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu merupakan penjabaran ini Bapak Ibu. Ini nomor 1, penjabaran operasional dari SNDikti yang tadi sudah kita bahas. Ya, sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Ya. Lalu yang kedua, memuat pelampauan terhadap SNDikti. Jadi kalau SNDikti itu levelnya di sini, maka standar pendidikan tinggi harus di atasnya ini, Pak. Pelampuan.
penjabaran dan pelampauan. Nah, terhadap SNDikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi. Nanti ini akan mempengaruhi status akreditasi program studi ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa melampaui SNDikti, ya berarti Bapak Ibu statusnya bisa di atas terakreditasi gitu ya. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu unggul ya akreditasinya. Lalu standar pendidikan tinggi ini ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Setelah mendapat pertimbangan, pertama A ini Senat Perguruan Tinggi bagi perguruan tinggi negeri. Ya kalau PTN ya pertimbangannya dari Senat. Kalau PTS Bapak Ibu yang B ya mendapat pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi dan persetujuan badan penyelenggara ya bagi perguruan tinggi swasta. Ya. Jadi kalau negeri cukup Senat saja, kalau swasta ya PTS di samping Senat juga harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan badan penyelenggara. Ya. Nah itu Bapak Ibu, lalu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sekarang. Ya. Jadi setelah Bapak Ibu menetapkan sistem pendidikan tinggi di masing-masing perguruan tinggi, maka selanjutnya mari kita lihat sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang merupakan yang merupakan sistem yang nanti akan Bapak Ibu perlukan pada saat Bapak Ibu mengikuti akreditasi, ya baik nasional maupun internasional. Nah, di pasal 65 dikatakan bahwasannya evaluasi pemenuhan dan relevansi SNDikti ya dan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh Bapak Ibu, ya oleh perguruan tinggi maksud saya, ya dilakukan melalui SPM Dikti, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Ya. Jadi ini ada kata sistemnya Bapak Ibu. Jadi kalau sistem itu berarti sudah terkait banyak komponen ini. Ya, komponen perguruan tinggi bisa, komponen di luar perguruan tinggi seperti PD Dikti ya, yang ada di kementerian, lalu komponen yang lain atau elemen yang lain adalah lembaga akreditasi. Karena konsekuensi dari kata sistem ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak pihak yang terlibat. Lalu sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi ini terdiri dari dua cakupan ya, menyangkut bidang akademik dan bidang non akademik. Ya. Bidang akademik itu berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sudah kita bahas sebelumnya. Bidang non-akademik meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Lalu pasal 66 Bapak Ibu mengatakan SPM Dikti terdiri atas SPMI, nah ini perguruan tinggi masing-masing, ya PT masing-masing, dan SPME, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, ini melalui akreditasi. Nah, SPMI dilakukan berdasarkan PD Dikti. Jadi nanti SPM Dikti, maksud saya, baik SPMI maupun SPME dilakukan menggunakan PD Dikti dengan prinsip triangulasi yang merupakan penggalian kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi. Jadi kalau data dari perguruan tinggi kayak apa, lalu data dari lembaga akreditasi kayak apa, atau dari pihak lainnya kayak apa, lalu itu nanti diolah oleh sistem di PD Dikti yang tujuannya adalah memperoleh informasi yang benar seperti apa, informasi yang valid seperti apa. Itu tujuan dari prinsip triangulasi, ya, penggalian informasi dari berbagai pihak yang tujuannya adalah mendapatkan kebenaran informasi. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu pasal berikutnya, pasal 67, SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan
oleh perguruan tinggi. Ya ini tadi PPE, PP ini tadi Pak, PPE, PP ya dikembangkan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan yang saling memiliki dan mengimbangi satu terhadap yang lain. Ya itu ya Bapak Ibu. Ini prinsipnya. Lalu SPMI diimplementasi melalui siklus ini tadi yang PPEPP tadi. Ini P-nya penetapan, kedua pelaksanaan, lalu evaluasi pemenuhan, lalu P yang ketiga adalah pengendalian, lalu P yang terakhir, yang keempat adalah peningkatan standar pendidikan tinggi ya melalui SPMI. Perangkat SPMI minimal mencakup ya, ada kebijakan SPMI yang diambil atau yang ditetapkan oleh institusi, pedoman penerapan siklus PPEPP, harus membuat pedomannya ini Bapak Ibu. Lalu standar dan atau kriteria norma acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi. Ya, standar dan atau kriteria ya seperti apa. Lalu tata cara pendokumentasian implementasi SPMI. Ya 4 hal ini minimal yang harus ada di dalam perangkat SPMI. Ya, perangkatnya SPMI. Lalu berikutnya adalah ini tadi sudah, ini juga sudah. Nah, sekarang pasal 70 ini Bapak Ibu. Tugas dari kementerian melalui Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangan melakukan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi implementasi SPMI. Kementerian melalui Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya menyusun pedoman implementasi SPMI bagi perguruan tinggi. Jadi pedoman di perguruan tinggi harus dibuat oleh perguruan tinggi dan pedoman perguruan tinggi ini harus mengacu pada pedoman yang dibuat oleh kementerian gitu ya. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan atau LL Dikti ini yang dikenal dengan LL Dikti memfasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI di perguruan tinggi. Ini khususnya untuk PTS-PTS ya Bapak Ibu ya, yang dibawa LL Dikti. Walaupun sebenarnya ya LL Dikti itu juga menaungi PTS-PTN ya, tapi sampai sekarang ya rasanya PTN masih belum tersentuh oleh LL Dikti ini ya. Seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita akan melihat ini bagaimana kebijakan yang ada di dalam permen ini berdampak pada akreditasi. Di dalam launching kebijakan Kampus Merdeka episode yang kedua, disampaikan pada saat itu bahwasanya akreditasi diperbarui secara otomatis setiap 5 tahun. Nah, ya, pada saat itu ya beberapa tahun yang lalu, tahun 2021 kali ya Bapak, atau 2020 ya, 2020. Episode yang kedua ini Pak. Lalu reakreditasi bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat akreditasinya. Ya. Lalu reakreditasi tetap dapat dilakukan kapan saja bila ada indikasi penurunan kualitas. Ya, kualitasnya turun dari pantauan dari PD Dikti. Nah itu perguruan tinggi itu, prodi itu bisa dilakukan, perguruan tinggi ataupun prodi bisa dilakukan reakreditasi gitu ya. Program studi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional tidak perlu menjalankan proses akreditasi nasional. Ya pada saat itu kebijakan itu sudah ada. Tapi prakteknya Bapak Ibu banyak hasil-hasil akreditasi internasional itu yang masih harus dinilai oleh lembaga akreditasi nasional untuk mendapatkan predikat unggul ya seperti itu. Nah, moga-moga dengan Permen 53 ini kita bisa lebih tidak saling tergantung ya antara lembaga akreditasi nasional dengan
lembaga akreditasi internasional. Artinya ini adalah dua hal yang menjadi pilihan. Apakah perguruan tinggi nanti memilih nasional, apakah internasional. Kalau nasional berarti nanti statusnya menjadi unggul, kalau terakreditasi internasional ya terakreditasi secara internasional. Harapannya begitu sesuai dengan isi dari Permen 53 ini. Nah, sekarang kita kembali ke kebijakan akreditasi pada saat di-launching kebijakan Kampus Merdeka episode yang ke-26 ya. Sebelumnya akreditasi yang dilakukan itu perguruan tinggi dan program studi bisa memiliki beberapa status. Status tidak terakreditasi atau belum terakreditasi, tidak terakreditasi, status baik, baik sekali, dan unggul. Biaya akreditasi program studi oleh LAM dibebankan pada perguruan tinggi. Ya, proses akreditasi dilakukan terhadap masing-masing prodi, sehingga permintaan data pada level fakultas dan perguruan tinggi dilakukan berulang-ulang, Bapak Ibu. Setiap prodi mengajukan ya harus melengkapi data-data level fakultas ataupun level perguruan tinggi. Dan seterusnya seperti itu. Nah, sesudah adanya permen ini, Bapak Ibu, maka status akreditasi menjadi lebih sederhana. Ya. Pemerintah ya menanggung biaya akreditasi wajib, ya, baik yang dilakukan oleh BAN maupun LAM. Nah, proses akreditasi program-program studi ya dilaksanakan bersama-sama, sehingga program studi itu tidak perlu lagi mengirimkan data level fakultas dan perguruan tinggi yang berulang-ulang. Cukup program studi mengirimkan data pada level program studi saja. Seperti itu. Melalui pelaksanaan akreditasi dengan BAN, misalnya ini Bapak Ibu, BAN ini, yaitu akreditasi yang dilakukan untuk perguruan tinggi. Ya. Untuk menentukan kelayaan perguruan tinggi atas dasar pemenuhan standar SNDikti. Jadi kalau perguruan tingginya terakreditasi oleh BAN, berarti perguruan tinggi itu telah memenuhi standar SNDikti. Lalu yang kedua, akreditasi yang dilakukan oleh LAM. Nah ini akreditasi untuk program studi. Nah program studi yang dilakukan, akreditasi yang dilakukan oleh LAM pada program studi itu untuk menentukan kelayaan program studi atas dasar apakah program studi itu memenuhi SNDikti, ya, dan juga memenuhi standar LAM, ya standar pelampuan ini ya, ya kriteria LAM. Tidak tahu kok ditulis standar LAM ini ya, Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu dua ini ya untuk LAM. Lalu LAM yang ada itu Bapak Ibu adalah LAM nasional. Kecuali LAM PTKes ya, LAM PTKes ini saya dengar mempunyai pengalaman mengakreditasi beberapa perguruan tinggi di luar negeri sehingga bisa di level sebagai lembaga akreditasi internasional. Nah, untuk yang lain, LAM yang lain, ya bisa mengajukan menjadi lembaga akreditasi internasional. Ya, jadi bisa menaikkan tingkatannya, statusnya sebagai lembaga akreditasi internasional. Ya. Status akreditasi yang disederhanakan. Nah, kalau sebelumnya, sebelum permen ini terbit itu ada status tidak terakreditasi, terakreditasi baik sekali, dan unggul. Ada 4 status. Tidak terakreditasi, terakreditasi baik, terakreditasi baik sekali, di samping baik ada baik sekali, lalu terakreditasi unggul. Nah, sekarang disederhanakan Bapak Ibu. Untuk perguruan tinggi itu hanya ada 2 status ini. Status tidak terakreditasi dan terakreditasi saja. Sedangkan untuk program studi itu ada berapa ini? Ada 4 ini ya. Ada tidak terakreditasi, terakreditasi ini yang wajib, ya wajib pemenuhan SNDikti. Nah, ini. Lalu terakreditasi unggul ini melalui LAM, Bapak Ibu. Nah, LAM. Atau program studi mengajukan akreditasi internasional ini. Status terakreditasi berarti memenuhi SNDikti.
Status terakreditasi unggul berarti memenuhi standar pelampuan dari SNDikti yang ditetapkan oleh LAM. Ya, standar LAM harus melampaui SNDikti ini, Bapak Ibu. Lalu program studi mendapatkan akreditasi internasional, tetap tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional. Ya. Nah, moga-moga poin yang terakhir ini bisa dijaga sama-sama ini, Bapak Ibu. Ya, sehingga tidak membebani program studi gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang dulu ada lembaga akreditasi internasional yang menilai lembaga hasil akreditasi program studi internasional, ya karena prodi ini ingin menjadi unggul, maka akreditasi internasionalnya dinilai oleh LAM. Ya, ada yang dinilai dulu, baru nanti dinyatakan unggul atau tidak. Ada juga yang otomatis. Ada yang otomatis ini, pokoknya mengikuti lembaga akreditasi internasional yang ini otomatis jadi unggul ya. Ya otomatis. Ya, walaupun tetap melalui penilaian. Ya. Nah itu ya Bapak Ibu. Moga-moga ke depan ini implementasi dari Permen 53 ini ya betul-betul dua jalur yang berbeda atas pilihan prodi. Kalau prodi mau statusnya unggul, ya ikut LAM. Kalau mau statusnya internasional, ya enggak usah ikut LAM, enggak apa-apa. Ikut akreditasi internasional. Moga-moga seperti itu ya. Kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pengembangan dari masing-masing LAM ya bersama dengan pemerintah. Walaupun sebenarnya BAN maupun LAM ini adalah lembaga independen ini. Ya Bapak Ibu, sebenarnya seperti itu. Nah, dampak positifnya standar yang menjadi basis akreditasi lebih jelas dan sederhana. Lalu instrumen akreditasi juga lebih sederhana, mengurangi beban administrasi perguruan tinggi. Tadi tidak perlu mengulang-ulang untuk melengkapi data level fakultas dan universitas. Lalu slide berikut ini penegasan saja, ya penegasan bahwasanya perguruan tinggi yang diakreditasi oleh BAN jika statusnya terakreditasi itu memiliki makna perguruan tinggi itu sudah memenuhi SNDikti. Kalau tidak terakreditasi itu berarti belum memenuhi SNDikti, masih di bawah standar SNDikti. Dua ini saja, terakreditasi dan tidak terakreditasi melalui BAN PT. Lalu yang melalui LAM itu ada 3 ini terakreditasi, itu berarti ini adalah wajib Bapak Ibu, pemenuhan terhadap SNDikti. Nah ini aja berat loh Bapak Ibu. Ya saya kasih contoh kalau berat ya. Coba Bapak Ibu, prodi yang ada itu, bahkan yang sudah terakreditasi unggul masa lalu ya Bapak Ibu ya. Itu coba, saya sering menemukan ini di beberapa prodi, itu masih ada mata kuliah yang berjalan tidak sesuai dengan RPS. Artinya dosennya tidak menjalankan RPS-nya. Itu masih ditemukan Bapak Ibu. Nah, apakah yang seperti itu bisa dikatakan unggul? Ya, kalau mengacu ke sini, terakreditasi saja belum memenuhi Bapak Ibu, karena di SNDikti diatur bahwasanya proses pembelajaran itu harus mengacu pada perencanaan pembelajaran. Dengan kata lain, setiap mata kuliah terlaksana itu dasarnya adalah implementasi atau pelaksanaan RPS. Jadi kalau ada 1, 2, 3 mata kuliah yang dijalankan tidak sesuai RPS, sesungguhnya dia belum memenuhi SNDikti ini Bapak Ibu. Nah ini pelajaran bersama buat kita ini Bapak Ibu, bagaimana status akreditasi itu mendorong kita untuk melengkapi proses-proses yang harus sesuai dengan standar yang ada. Ya. Lalu kalau terakreditasi unggul, tentu saja harus melampaui SNDikti ini. Ya, Bapak Ibu harus lebih dari itu, ya, dari ketentuan yang ada di SNDikti. Jadi sudah tidak boleh lagi ada pertanyaan bahwasanya apakah semua mahasiswa harus lulus untuk mencapai CPL-nya. Nah ini pertanyaan yang saya kira Bapak Ibu dengan membaca maksud dari makna masing-masing ini Bapak Ibu bisa menjawabnya lah. Ya, jadi artinya dengan kata lain kalau Bapak Ibu sudah terakreditasi unggul, pasti lulusan Bapak Ibu, ya lulusan-lulusan Bapak Ibu itu memiliki kompetensi yang melampaui dari CPL atau SKL yang ada di dalam kurikulum program studi. Ya. Nah itu, lalu yang berikutnya adalah tidak terakreditasi, ini berarti di bawah SNDikti.
Demikian ya Bapak Ibu. Lalu pemerintah menanggung biaya akreditasi itu tadi ya. Ya, kalau yang lama biaya akreditasi program studi oleh LAM dibebankan ke perguruan tinggi seperti yang sudah saya ulang-ulang ini Bapak Ibu. Sedangkan kalau permen yang baru ini yang akreditasi wajib ditanggung oleh pemerintah. Ya, baik saya tidak mengulangi di sini. Ya, lalu yang berikutnya lagi adalah akreditasi dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola program studi. Proses akreditasi harus dilakukan terhadap masing-masing program studi dengan permintaan data yang berulang-ulang. Ini tadi sudah ya Bapak Ibu ya, sudah saya jelaskan. Sedangkan yang dengan permen ini sudah tidak berulang-ulang lagi. Sehingga beban administrasinya bisa lebih rendah. Mohon maaf Pak, ini slide-nya redundant ini ya, mengulang. Nah, langkah selanjutnya bagi perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional, Pendidikan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Masyarakat LAM itu, yaitu untuk perguruan tinggi ya menjabarkan SNDikti ini sesuai dengan tingkat mutu keluasan substansi serta visi dan misi masing-masing dalam bentuk standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ini segera Bapak Ibu ya. Jangan menunggu sampai tahun 2025 nanti Bapak Ibu serba terlambat nanti ya. Nah, mulai sekarang dilakukan sosialisasi permen ini, lalu setelah sosialisasi ini dilakukan muncul awareness dari semua komponen di perguruan tinggi, lalu melakukan kajian-kajian di kantor-kantor pusat penjaminan mutu, ya di direktorat-direktorat akademik, lembaga-lembaga pengembangan pendidikan dan lain-lain, lalu merumuskan standar masing-masing perguruan tinggi dan segera menetapkan. Ya kalau bisa ya mungkin barangkali kurikulum-kurikulum yang ada itu disesuaikan dengan permen ini Bapak Ibu, dan semester depan tahun ajaran baru ya di tahun 2024 ini sudah bisa dilaksanakan kurikulum dengan dasar Permen 53 ini. Itu akan lebih baik, lebih cepat ya Bapak Ibu. Lalu peringkat akreditasi yang ada A unggul, B baik sekali, C dan baik ini tetap berlaku hingga masa berlakunya masa peralihan permen ini ya. Jadi sampai Agustus tahun 2025 itu status ini masih berlaku. Perpanjangan status akreditasi akan menggunakan status akreditasi yang disederhanakan ya perpanjangannya. Berarti nanti kalau Bapak Ibu misalnya akreditasinya sekarang adalah unggul, habis begitu Bapak Ibu. Lalu perpanjangannya adalah sesuai dengan yang sekarang ini, akreditasi, terakreditasi, atau unggul. Kalau unggul ya pastinya unggul, kalau tidak performanya turun. Bagaimana kalau yang B dan C? Ya B dan C ini kan turunnya menjadi terakreditasi ya. Nah, ini nanti diatur oleh lembaga akreditasi masyarakat ya LAM ya. Itu Bapak Ibu, lalu perpanjangan status akreditasi akan menggunakan status akreditasi yang disederhanakan itu tadi ya. Lalu Ban PT dan LAM itu tidak lagi menarik biaya ke perguruan tinggi untuk asesmen status akreditasi yang bersifat wajib ini. Jadi Ban PT sudah tahu, LAM juga sudah tahu kok ini Bapak Ibu. Lalu menyesuaikan instrumentasi akreditasi dengan standar nasional pendidikan tinggi dalam waktu paling lambat 2 tahun. Nah, sekarang ini ya Ban maupun LAM sedang sibuk-sibuknya ini Bapak Ibu menyesuaikan instrumen-instrumen yang ada itu dengan permen yang baru ini. Ya moga-moga segera bisa dituntaskan dan disosialisasi ke masyarakat ya perguruan tinggi sehingga masyarakat perguruan tinggi bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti akreditasi LAM maupun BAN ini di tahun 2025 ya dengan baik gitu ya. Karena persiapannya sudah ada. Lalu dengan transformasi standar dan akreditasi pendidikan tinggi yang lebih memerdekakan ini, perguruan tinggi memiliki ruang gerak yang lebih leluasa ya untuk melakukan diferensiasi misinya. Tentu saja jika visi misinya jelas ya, jelas dan memang itu adalah sesuatu yang berbeda dengan perguruan tinggi yang lain.
Lalu yang berikutnya adalah beban administrasi dan finansial perguruan tinggi untuk akreditasi bisa berkurang banyak sekali ini, Bapak Ibu, ya. Karena untuk akreditasi wajibnya sudah tidak harus membayar, sudah ditanggung pemerintah. Perguruan tinggi bisa lebih adaptif, fokus pada peningkatan mutu tridharma perguruan tingginya. Ini 3 poin yang diharapkan dari transformasi standar dan akreditasi ini, ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah soal pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, pangkalan data pendidikan tinggi ini yang sering kita sebut dengan PD-Dikti, Bapak Ibu, ini menjadi andalan masing-masing perguruan tinggi dan program studi ini supaya tetap berjalan dengan performa yang baik, ya, tidak ada gangguan dan mudah dipakai, ya, punya validitas dan reliabilitas yang baik, ya. Nah, diatur PD Dikti ini diatur di pasal 99 dan pasal 100. Pasal 99 mengatakan PD Dikti merupakan sumber data dan informasi utama bagi implementasi SPM Dikti. Berarti di dalamnya mengandung SPMI dan SPME. Nah, ini. Jadi penggunanya perguruan tinggi dan lembaga akreditasi, kan. Perguruan tinggi bertanggung jawab terhadap kebenaran, ketepatan data dan informasi yang di-entry ke PD Dikti, gitu ya, yang dimasukkan. Ini tanggung jawabnya perguruan tinggi masing-masing ini. Lalu perguruan tinggi melaporkan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala, Bapak Ibu, minimal 1 kali dalam 1 semester. Itu minimalnya. 1 kali dalam 1 semester. Lalu yang keempat, perguruan tinggi melaporkan status akreditasi internasional kepada kementerian melalui PD Dikti. Jadi Bapak Ibu kalau mengikuti akreditasi internasional, hasilnya seperti apa, Bapak Ibu laporkan lewat PD Dikti. Ya, seperti itu. Ya. Dan Bapak Ibu monitor itu, apakah data itu masih ada di dalam PD Dikti. Itu ya Bapak Ibu monitor. Nah. Lalu yang terakhir, yang nomor 5 adalah perguruan tinggi dan kementerian mengumumkan status akreditasi perguruan tinggi dan program studi secara terbuka pada masyarakat. Jadi masyarakat bisa tahu ini Bapak Ibu. Prodinya Bapak Ibu itu akreditasinya statusnya apa? Terakreditasi unggul atau terakreditasi secara internasional. Nah, itu kelihatan seperti selama ini ya Bapak Ibu ya. Lalu pasal nomor 100 ini PD Dikti direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dikembangkan, dan dikelola oleh kementerian. Jadi ini tanggung jawab kementerian ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada apa-apa dengan PD Dikti, maka Bapak Ibu bisa menanyakan ke kementerian. Cakupan data informasi pada PD Dikti dikembangkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya menyarankan operator PD Dikti yang ada di perguruan tinggi masing-masing untuk tetap mengupdate data yang ada di PD Dikti. Karena ada beberapa prodi perguruan tinggi itu yang seringkali karena sesuatu dan lain hal itu terlambat untuk mengupdate data-data dan informasi di PD Dikti. Sehingga dampaknya, ya Bapak Ibu, dampaknya adalah pada penurunan status akreditasi. Ya, itu dampaknya seperti itu, ya Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu harus memonitor ini berlakunya akreditasi Bapak Ibu sampai kapan itu harus dimonitor. Ya. Jangan sampai terlambat ya Bapak Ibu. Pendek kata, PD Dikti ini adalah platform yang disediakan oleh kementerian yang menjadi andalan kita bersama di dalam menjalankan SPMI, SPME maupun akreditasi. Ya itu Bapak Ibu. Lalu ketentuan peralihan. Ini yang paling penting saya sampaikan pada Bapak Ibu adalah pada saat peraturan menteri ini sudah dinyatakan berlaku 16 Agustus Bapak Ibu tahun 2023, maka sejak saat itu pengelola dan penyelenggara perguruan tinggi ini wajib menyesuaikan dengan peraturan menteri ini paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Ya, banyak atau ada beberapa perguruan tinggi atau beberapa
dosen di perguruan tinggi yang mengatakan ya sudahlah kita tunggu aja wait and see. Ya toh masih ada waktu 2 tahun. Kita lihat-lihat dulu seperti apa permen ini keberlanjutannya. Nah kalau sikap itu yang diambil Bapak Ibu, saya khawatir nanti serba terlambat. Ya lebih baik Bapak Ibu seperti kegiatan hari ini, Bapak Ibu mengadakan sosialisasi, berdiskusi. Ya nanti dari sosialisasi dan berdiskusi itu ada ide-ide untuk disampaikan pada pimpinan, ya sehingga pimpinan akan mulai melakukan kajian-kajian, melakukan rumusan-rumusan terhadap standar yang nantinya akan menjadi standar pendidikan tinggi, lalu segera ditetapkan. Lalu semester depan ada sebagian dari ketetapan itu yang diimplementasi di tahun ajaran baru, ya Bapak Ibu ya. Kok sebaiknya seperti itu, ya daripada nanti nunggu sampai tahun 2025, semuanya serba terlambat ya. Nah, kalau semuanya serba terlambat nanti dampaknya adalah pada mahasiswa ya lulusan kita, juga dampaknya juga pada pelaksanaan proses pendidikan di program studi dan perguruan tinggi. Nah, demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi, standar pendidikan tinggi perguruan tinggi, lalu standar penelitian, standar pengabdian pada masyarakat, lalu terkait dengan sistem penyamanan mutu pendidikan tinggi, dan tadi saya akhiri sekilas tentang akreditasi BAN PT dan LAM ya, dengan cara pandang sesuai dengan Permen 53 ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan tadi sudah ada tanya jawab diskusi ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan untuk saya juga, dan bisa menginspirasi kita untuk selalu berupaya lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya, dan pada akhirnya harapan kita nanti lulusan-lulusan dari program studi kita adalah menjadi lulusan yang unggul, lulusan yang mempunyai daya saing yang tinggi dan dapat diserap dengan segera oleh masyarakat, ya, mempunyai peran di masyarakat. Silakan Bapak Ibu kalau untuk berdiskusi. Ya. Ya, terima kasih luar biasa Pak Samsul pembahasannya. Jadi tidak hanya di Permen 53 2023 kayaknya. Jadi berbagai macam sumber yang Bapak sampaikan tadi, sehingga menarik untuk mungkin ada teman-teman Bapak Ibu ingin bertanya ini Bapak. Ya silakan Bapak. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, resen saja. Yang sebelum mungkin belum ada resen, nah mungkin saya ingin bertanya Bapak, mungkin ada ini tentang yang tadi Pak, yang masalah tentang masa tempuh kurikulum. Iya. Kami saat sebelumnya kan kalau tidak salah masa studi Pak ya. Nah itu tuh masa tempuh kurikulum ini dilaksanakan pada saat Permen 53 2023 ini dilaksanakan atau nanti setelah 2 tahun setelah ini Pak, setelah penetapannya. Karena kami masa saat ini sesuai arahan Wadir 1, kami kan proses dari awal ini proses workshop dulu, proses penyusunan. Nanti mudah-mudahan nanti pada saat menyentuh CPL ini kami mengundang kembali Bapak, sehingga lebih menarik tadi CPL-nya sampai teknis sekali Pak, sehingga ada solusi-solusi seperti misalnya penyusunan bentuk-bentuk skripsi itu harus membuat CPL terlebih dahulu untuk mencapai apakah skripsinya CPL berapa, prototipe dan lain sebagainya. Nah itu mungkin menariknya di situ Pak. Nah ini ada nanti mungkin sekaligus nanti Pak tadi itu ini ada beberapa yang resen. Yang pertama ini Pak Hajimi, Pak Wadir 1 Politeknik Kesehatan Pontianak. Yang kedua ada Pak Gambir, Kajur Gizi. Mungkin Pak Hajimi terlebih dahulu Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Dam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengarannya suara saya Pak ya? Ya Pak Hajimi, silakan Pak Hajimi. Samsul, ada beberapa pertanyaan yang ingin perlu saya sampaikan. Yang pertama itu terkait dengan satu SKS sekarang itu 45 jam per semester ya Pak ya. Itu
perhitungan ininya itu apakah keleluasaan kita dari institusi, prodi atau dosen dalam menyusunnya apabila misalkan contohnya gini Pak, satu mata kuliah itu 2 SKS, ada satu teori, ada satu Mati praktek. rekaman. Ya, Lanjut. Ya, ya, jadi ada satu teori, satu praktek. Berarti kalau kita tambahkan 2 SKS itu kan berarti 90 jam per semester ya Pak ya. ya. Praktek itu kan tadi tetap kita mengacu 170 menit mau Ya. dimanapun gitu kan. Jadi Ya. apakah 90 jam per semester itu keleluasaan kita sebagai seorang dosen atau institusi mungkin dalam menyusun berapa menit pertemuan ini, misalkan berapa menit pertemuan ini, misalkan kalau yang sebagai contoh kan praktek itu bisa saja dari satu kali pertemuan itu mungkin lebih dari 170 menit gitu Pak. Itu Ya. yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tertarik nih tadi yang model modul itu Pak. Oh iya Pak, yang kedua. Tadi saya sempat dengan Pak Damuji, mungkin untuk pertemuan berikutnya bisa kami gagas ini untuk bisa dibahas secara detail lagi dengan Pak Samsul nih. Mungkin hal yang baru dan menarik ini kalau diterapkan di prodi-prodi kami yang vokasi ini Pak. Iya. Saya rasa mungkin itu untuk sementara Pak, 2 pertanyaan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau tambah satu lagi Pak? Ya, langsung aja ya Pak ya, nanti bergantian. Monggo ya, Pak. Tidak lupa ini. Yang pertama adalah terkait dengan pelaksanaan Permen 53 tahun 2023 ini. Kita kan memiliki masa transisi ya Pak ya. Kan Permen ini ditetapkan 16 Agustus tahun 2023. Kita punya waktu sampai tahun 2025. Itu Bapak Ibu yang kita lakukan itu adalah upaya-upaya mulai dari sosialisasi ya Bapak Ibu. Lalu kajian-kajian mana standar kita yang perlu kita rumuskan gitu ya. Sampai nanti pada penetapan ditetapkan oleh pimpinan begitu. Jadi ini menjawab pertanyaan Pak Damuji tadi, apakah diimplementasi mulai sekarang? Ya tidak Bapak Ibu, ya tentu kita menunggu ini Bapak Ibu, menunggu sampai kajian-kajian dan seterusnya itu dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi lalu ditetapkan gitu ya Bapak Ibu. Ada tahapan-tahapannya, ya tahapan-tahapan seperti itu. Yang jangan itu tidak melakukan apa-apa Bapak Ibu. Karena kalau tidak melakukan apa-apa itu bertentangan dengan pasal peralihan. Ya di dalam pasal peralihan dikatakan sejak permen ini, ketentuan ini ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib melakukan upaya-upaya. Nah itu Bapak Ibu. Ya ikhtiarnya itu yang harus kita lakukan. Ya. Nah itu. Nah yang kedua adalah betul Pak, ini soal SKS ini tentu saja harus ada kebijakan ya Pak ya, karena permen ini menentukan hanya secara global bahwasanya satu SKS itu sama dengan 45 jam dalam setiap semester. Lalu 45 jam ini bagaimana uraiannya? Nah itu silakan perguruan tinggi menetapkan sendiri. Tapi tadi saya sampaikan Bapak Ibu, dari mana 45 jam itu asal-usulnya? Nah, 45 jam itu asal-usulnya satu SKS sama dengan 170 menit per minggu dikalikan 16 minggu, ketemunya kurang lebih 45 jam. Ya. Nah, lalu ada pertanyaan bagaimana kalau mata kuliahnya itu 2 SKS terdiri dari praktek 1 SKS, lalu teori 1 SKS. Nah, sementara prakteknya itu kan biasanya tidak setiap minggu ya. Biasanya prakteknya setelah sekian minggu baru praktek gitu ya. Kalau di tempat saya itu praktek itu setelah minggu kelima ya Pak ya. Minggu kelima itu baru praktek gitu ya. Bahkan ada yang setelah UTS ini Bapak Ibu. Setelah UTS baru diadakan praktek gitu karena dia ingin teorinya dapat dulu sampai UTS itu. Nah, taruhlah seperti itu ya Bapak Ibu. Yang jelas kalau sudah didefinisikan 2 SKS itu 1 SKS teori, maka 45 jam itu diatur silakan seperti tadi, setiap minggunya harus ada kuliah teori kan, jamnya berapa. Nah, tetapi kalau untuk praktek entah dimulai di minggu kelima
atau di minggu setelah UTS, yang jelas jangan kurang dari 45 jam. Nah, itu Bapak Ibu. Setiap kali praktek. Tentu saja prakteknya 45 jam itu tidak hanya habis untuk praktek saja Bapak Ibu. 45 jam itu termasuk persiapan, termasuk pretest, termasuk kalau ada tutorial ya tutorial, lalu persiapan prakteknya kayak apa, lalu prakteknya sendiri kayak apa, membuat laporannya berapa jam, berapa lama waktunya, lalu ada enggak presentasinya gitu ya Bapak Ibu. Jadi include itu adalah kalau dihitung satu SKS 45 jam, di dalamnya macam-macam. Jadi banyak pertanyaan dari Bapak Ibu yang dari Politeknik itu melihat bahwasanya praktek 45 jam itu hanya kegiatan prakteknya saja. Tidak termasuk membuat laporan atau persiapan praktikum. Tidak seperti itu. Jadi apa saja kegiatan belajar mahasiswa, ya itu dihitung sesuai dengan SKS yang satu SKS 45 jam itu. Ya Bapak Ibu, jangan kurang ya. Jangan kurang. Lebih boleh, tetapi ya mengapa mesti lebih? Menyusahkan diri sendiri kalau lebih nanti. Ya pas saja ini Bapak Ibu, pas saja. Nah seperti itu Pak Hazimi apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengertian SKS. Jadi kebijakannya ada di Politeknik ini. Lalu nanti kebijakan itu menjadi standar mutu SPMI-nya. Ya, nah, itu nanti diatur di standar mutunya, baru dilaksanakan oleh dosen. Yang dihindari adalah kalau masing-masing dosen menentukan SKS-nya. Ini jangan sampai terjadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, harus ada standar perguruan tinggi terkait dengan SKS yang dilonggarkan oleh permen ini. Ya diatur sendiri di perguruan tingginya. Begitu ya Pak. Jawaban saya. Yang berikutnya mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ada tambahan lagi Pak Hajimi? Cukup Pak, cukup. Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah. Selanjutnya lega saya sudah lolos dari Pak Wadir 1 ini. Masalah PIC-nya di bawah beliau Pak. Oh ya begitu ya. Berarti saya sudah lulus ini Pak. Iya. Ya, selanjutnya Pak Gambir, silakan Pak Gambir. Silakan Pak Gambir. Makasih Pak. Mohon maaf saya tidak hidupkan kamera Pak, kebetulan di lantai 3 sinyal agak tidak mendukung jadi sering putus-putus, mohon maaf ya Pak. Oh iya, iya Pak. Baik Pak, saya Gambir Pak dari ya. Saya Gambir dari jurusan Gizi Pak. Tadi mengenai konsep magang Pak, memang sekarang ini kan digaung-gaungkan ya Pak magang. Kami di vokasi ini magang seperti apa yang dimaksud di materi tadi? Karena memang sebenarnya mahasiswa kita itu semester 7 itu memang sudah full di lapangan Bapak mereka. Yeah. Tapi selama ini dianggap sebagai PKL, tidak sebagai magang. Jadi kebetulan kemarin saya ikut mendampingi satu orang ada magang kuliah merdeka di Sambas di bawah UI. Jadi saya tanya magangnya mereka magang 6 bulan untuk konversi 20 SKS. Apa udah pernah deh kalian PKL di lapangan? Sama sekali tidak ada, ya tidak ada gitu. Sementara kami sebelum PKL rumah sakit aja misalnya mereka sudah ada ke lapangan, ada pengalaman. Jadi ini yang mungkin menjadi selalu dilema kami ketika berdiskusi. Kemudian magang kami Pak mahasiswa kita ini ada juga di komunitas, ada juga di rumah sakit. Jadi kira-kira kalau kita konversi nanti di plus KS nanti itu Pak, itu gimana kira-kira? Sementara mereka harus ada kompetensi di komunitas, ada juga harus ada di rumah sakit ataupun klinik. Terus yang kedua Pak, kami juga kadang terbentur dengan kurikulum. Misalnya contoh kita harus diwajibkan misalnya PKL di magang di rumah sakit di PB tertentu. Nah, terus tapi di satu regulasi mengatakan tidak boleh PKL di luar Jawa, harus memaksimalkan di dalam provinsi. Sementara dalam provinsi sendiri itu tidak bisa, hanya ada dua rumah sakit yang memenuhi syarat itu. Jadi sebagai kami pengelola pendidikan, kami pilih yang mana itu Pak ya? Karena itu ada dua regulasi, keuangan regulasi seperti ini, tetapi sementara kurikulum berbicara seperti ini gitu. Jadi kadang kami bingung, kami pilih yang mana ini, sementara dua-duanya ada regulasi. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Lagi dengan Bapak lagi. Iya. Silakan Pak. Iya Pak, tempat magang.
Nah, ini kalau melihat 3 pertanyaan Bapak ini, ada yang bisa saya jawab, ada yang tidak bisa saya jawab ini, Pak, ya. Saya sudah disclaimer di depan ini. Jadi soal istilah magang gitu ya. Istilah magang itu kan bahasa Inggrisnya adalah internship. Ya, internship. Artinya kegiatan belajar mahasiswa sebelum dia melaksanakan kegiatan belajar dalam bentuk final project. Ya, tempatnya adalah di luar kampus. Ya, sesuai dengan prodinya. Ya, kalau prodi Bapak bidang gizi bisa di rumah sakit, bisa di komunitas, ya, atau di institusi yang lain gitu ya. Itu adalah kegiatan internship. Ya, lalu masuk ke Indonesia ini, masuk ke Indonesia menjadi banyak istilah. Ada yang mengatakan kerja praktek, ada yang mengatakan PKL, ada yang mengatakan magang dan lain-lain, Bapak Ibu. Sampai suatu saat itu Bapak Ibu, kementerian itu mempersiapkan undang-undang atau peraturan menteri terkait dengan PKL dan magang. Nah, itu waktu itu. Ya, PKL dan magang. Lalu ditanya, ini apa bedanya antara PKL dan magang ini? Ya, praktek kerja lapangan ini. Kok dibedakan? Oh iya, karena di lapangan ini berbeda ini. Berbeda karena apa? Berbeda karena kebiasaan menggunakan. Tetapi kegiatan belajarnya sama saja, gitu. Yaitu mahasiswa mempraktekkan ilmunya, ya, atau siswa mempraktekkan ilmunya yang sudah dipelajari untuk belajar bekerja di lapangan, sama saja. Lalu pada saat itu diskusi, sudah kalau gitu magang kita pakai untuk perguruan tinggi, PKL kita pakai untuk sekolah kejuruan, SMK kejuruan. Tapi diprotes banyak orang ini. Loh, kami sendiri di perguruan juga pakai PKL kok. Pakai PKL. Jadi saya kira ini adalah istilah-istilah yang kita buat-buat sendiri, Bapak Ibu. Tapi esensinya itu adalah kegiatan belajar mahasiswa mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dia telah pelajari untuk bekerja, untuk belajar bekerja di tempat bekerja, yaitu istilah magang. Dan kalau ditarik dalam bahasa aslinya itu semua istilah ini namanya internship, ya, itu bahasa aslinya ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Monggo silakan saja perbedaan di lapangan itu dirumuskan di Politeknik tempat Bapak Ibu ini pakai menggunakan istilah apa. Nah, kalau kembali ke Permen ini Bapak Ibu, Permen 53 ini istilah yang dipakai ternyata magang, ya, istilah yang dipakai. Nah, bagaimana saya usul supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang multi persepsi pada saat mengikuti akreditasi, maka kita pakai istilah yang ada di permen ini saja. Ya, Pak ya. Walaupun selama ini menggunakan istilah PKL misalnya, pakai istilah magang ini saja ya. Atau dua-duanya mau dipakai ini ya. Jadi PKL sebelum magang gitu. Karena sebelum magang perlu PKL lah, silakan saja. Tapi menurut saya tambah merumitkan kita ini nanti Bapak ya. Kalau di tempat saya menggunakan istilah magang Bapak Ibu sejak dulu. Ya, tapi kalau untuk akademik ini Bapak Ibu, untuk program akademik ini mereka menggunakan istilah kerja praktek, ya, kerja praktek, tidak menggunakan istilah PKL. Nah, ini berarti kan berbeda-beda ini perguruan tinggi ini ya Bapak Ibu ya, berbeda-beda menggunakan istilah. Tapi yang jelas kegiatan itu adalah kegiatan belajar di lapangan, di tempat kerja. Itu seperti itu. Lalu yang kedua, kegiatan magang di berbagai tempat ini tadi ya, magang di komunitas ya, magang di rumah sakit atau di institusi lain. Nah, dalam satu kesatuan kegiatan magang yang 20 SKS ini. Ya, 20 SKS misalnya Bapak Ibu, ini magangnya di 3 tempat ini. Ya, magangnya di 3 tempat. Padahal mungkin tidak ya Pak ya, di dalam semester yang sama 20 SKS magangnya di 3 tempat. Di rumah sakit dan di komunitas misalnya. Mungkin tidak. Selama ini masih seperti itu Pak. Jadi misalnya di rumah sakit mereka 3 bulan, kemudian di masyarakat ada, di masyarakat dalam arti itu ada di puskesmas, ada juga langsung memang ya, bisa ya Pak ya? Bisa ya? Bisa Pak, selama ini bisa. Ya, kalau bisa ya. Cuman itu tadi namanya masih, tapi namanya tetap mata kuliah Pak, mata kuliah PKL ini gitu kan. Loh ya, di transkripnya itu masih kata-kata itu. Jadi semua yang di kurikulum itu namanya mata kuliah magang, mata kuliah tugas akhir, itu mata kuliah semua. Ya, mata kuliah itu tidak hanya yang teori saja. Ya. Namanya mata kuliah dalam bentuk magang, mata kuliah dalam bentuk tugas akhir. Ya, itu mata kuliah semua itu Bapak isinya. Ya, jadi silakan saja.
Ada juga gini Pak, ada juga yang mengalami kesulitan ya berada di di semester yang sama gitu ya. Lalu dia minta keringanan, bagaimana 20 SKS ini bisa enggak di-split di 2 semester. Nah, itu di peraturan magang ya, buku panduan magang yang dikeluarkan oleh Dirjen Dirjen Vokasi itu ada buku panduan magang yang memungkinkan mahasiswa itu magang 20 SKS di 2 semester. Tetapi itu pertimbangannya adalah karena kesulitan tempat, Pak. Kesulitan tempat magang yang totalnya itu 1 semester. Ya, dengan jumlah mahasiswa yang besar ya, Bapak ya. Nah, tapi kalau Bapak tidak punya kesulitan ini, maka sangat baik Bapak bisa magang 1 semester 20 SKS itu bisa di 2 tempat, yang satu di komunitas, yang satunya di rumah sakit. Ini sangat baik ini. Jadi nanti Bapak tinggal ngatur saja yang mana yang lebih dulu, di rumah sakit dulu atau di komunitas dulu. Ya, mana yang lebih bisa duluan. Ya, seperti itu. Ini sama dengan pendidikan Pak, prodi pendidikan otomotif ini, Pak. Magangnya di 2 tempat. Yang magang pertama di sekolah vokasi, yang magang kedua adalah di industri otomotif. Dalam 1 semester ini. Bisa seperti itu ya, karena pendidikan otomotif ada unsur pendidikannya gitu. Dia magangnya enggak bisa semuanya di industri otomotif, harus ada di sekolah vokasi otomotif gitu. Nah, boleh Pak, silakan aja ini dan Bapak sudah tepat tadi dalam 1 semester 20 SKS itu magang di 2 tempat ya, minimal itu. Lalu yang berikutnya adalah soal ketentuan. Nah, ini yang enggak bisa saya jawab ini Pak ya, saya enggak bisa menjawab ini. Karena terkait dengan regulasi ini ya. Magang dibatasi di provinsi yang sama karena soal pembiayaan barangkali ya. Soal masalah pembiayaan. Nah, ini saya tidak bisa menjawab ini. Silakan Bapak Ibu berkonsultasi ke pihak yang berwenang ya soal magang dengan pembiayaan ini. Tapi kalau tidak ada unsur soal pembiayaan, sebenarnya magang bisa di mana-mana. Kalau di tempat saya itu bisa magang di Surabaya, bisa magang di Pontianak, bisa magang bahkan bisa magang di luar negeri di tempat saya. Ya, magang di luar negeri misalnya di di Malaysia, di Singapura, di Filipina, bisa Pak mengambil. Bahkan sekarang banyak tren mahasiswa mengambil internship ini di luar negeri. Ya, di luar negeri trennya ini. Ya, magangnya di sana, ngambil 1 semester di luar negeri sambil jalan-jalan dia di sana. Dan dia dapat sertifikat internasional gitu ya Pak ya. Nah, karena tidak ada constraint tentang ketentuan pembiayaan. Ya, pembiayaannya bisa dibiayai oleh tempat magang itu atau dibiayai secara mandiri oleh mahasiswa. Ya. Walaupun di UKT dilarang mahasiswa mengeluarkan pembiayaan selain SPP-nya, tapi ternyata di praktek di lapangan itu banyak mahasiswa dengan kesadarannya sendiri mengambil magang ke luar negeri dengan pembiayaan yang dia miliki gitu ya. Kira-kira begitu Pak Gambir, mohon maaf kalau tidak lengkap saya menjawab. Boleh izin satu lagi Pak? Ya, silakan Pak. Boleh ya Pak ya? Ya, Pak, silakan. terkait ini Pak, terkait tugas akhir. Oh, ya. Jujur memang tugas akhir kami jujur aja, memang kami masih banyak seperti penelitian Pak. Baik di D3 maupun D4 gitu ya, karena masih terbawa aroma-aroma yang lama. Iya Pak. Jadi boleh enggak kira-kira Pak contoh Pak yang konkret? Mungkin kalau di teknik mungkin mereka menciptakan sesuatu gitu Pak ya untuk itu. Jadi kalau kira-kira kami di kesehatan nih, kami kan di gizi nih. Untuk D4, D3 kira-kira produknya itu kira-kira sehingga mereka tidak perlu penelitian, gambarannya seperti apa ya Pak ya? Iya. Nah, ini yang saya agak sulit ya, soalnya saya tidak di bidangnya Bapak ini ya. Kalau di bidang saya ya seperti yang Bapak katakan itu produk Pak ya. Jadi berupa produk membuat peralatan gitu ya. Peralatan dari peralatan itu kemudian mahasiswa harus membuat panduan bagaimana menjalankan peralatan itu. Lalu di dalam panduan itu ada spesifikasinya, lalu ada panduan bagaimana melakukan maintenance ya. Itu. Lalu didahului dengan proposal untuk membuat peralatan itu ya. Nah, kalau dalam bidang gizi misalnya, ada enggak dalam bidang gizi itu membuat prototipe? Biasa Pak, mereka itu memang membuat ini Pak, produk-produk makan Pak. Ya. Tapi biasa itu langsung lagi seperti penelitian juga. Nanti mereka ada diujikan juga, ada juga uji panelisnya, ada ininya, ada ini seperti itu Pak. Iya, tidak apa-apa Pak. Ya memang membuat prototipe, membuat project itu semuanya tidak lepas dari riset, penelitian. Ya Pak ya. Tapi penelitiannya bukan penelitian seperti skripsi gitu ya Bapak Ibu ya.
Jadi bukan penelitian itu. Jadi penelitiannya dalam rangka untuk membuat prototipe. Jadi membuat prototipe, menyelesaikan proyek itu juga melakukan penelitian. Ya, pasti diawali dengan masalah. Ada masalah enggak? Kalau sampai Anda membuat prototipe yang kayak gini, mesti harus bisa menggali masalah. Tapi masalah-masalahnya kan masalah-masalah applied. Ya, masalah-masalah yang memang real diperlukan oleh masyarakat. Ya, jadi dalam aspek semua kehidupan kita itu pasti butuh penelitian, riset, Bapak Ibu. Ya walaupun risetnya tidak seperti riset yang skripsi, tesis, disertasi, tidak seperti itu. Jadi pada saat memutuskan membuat makanan tertentu dengan nilai gizi tertentu, pasti ada latar belakangnya kan Pak. Ada permasalahan apa yang menyebabkan mahasiswa harus membuat makanan tertentu, suplemen tertentu dengan gizi tertentu, gitu ya. Ya, lah itu pasti ada itu Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu di dalam implementasinya itu dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sifatnya adalah misalnya berupa kertas kerja, ya laporan, ya. Atau kalau di tempat saya tadi ada panduan operasional bagaimana menjalankan ini, ya. Dan spesifikasinya. Nah spesifikasinya ini kan tidak harus melakukan pengukuran Pak untuk melihat spesifikasinya. Ya, betul. Ya, melakukan pengukuran di lab kan begitu. Bahkan lab-lab yang lab terstandar kan begitu Pak. Ya, untuk mendapatkan spesifikasinya itu tadi. Lalu kedua, kalau di tempat saya karena peralatan, itu ada bagaimana buku manual untuk melakukan maintenance peralatan itu. Ya. Nah, kalau di bidang Bapak silakan saja bagaimana ini membuat variannya ini, ya. Nah, itu Bapak. Jadi saya kira tetap membuat laporan Bapak Ibu, tapi laporannya bukan laporan penelitian, ya. Ya, bukan laporan penelitian kalau yang dimaksud Bapak bukan skripsi ya. Kalau yang skripsi ya laporannya 5 bab itu. Ya bab pertama pendahuluan, bab 2 adalah tujuan pustaka teori gitu ya. Metodologi, ya, teori, hasil, lalu bab 3 adalah desain penelitiannya, lalu bab 4 adalah hasil, dan bab 5 adalah kesimpulan saran. Nah, itu penelitian skripsi, tesis, disertasi itu. Saya kira kalau untuk yang lain bukan itu struktur anatomi laporannya ya Pak ya. Ya. Ya, Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk sama-sama Pak Kabir. Pak. Ya sama-sama. Terima kasih Pak, yang luar biasa sekali penjelasannya. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.